Oke, perkenalkan nama saya Syahrul Ridwan, NIM 212410103085, Prodi Informatika dari kelas Basis Data A. Oke, di sini kita akan menentukan sebuah entity dari sebuah kasus yang telah disediakan. Oke, ini adalah kasusnya yaitu studi kasus 2 bengkel. Di sini kita disuruh menentukan yang pertama adalah entity dan atribut-atributnya, yang kedua adalah menentukan entity dari multi value, atribut dan redundan atribut. Yang ketiga adalah menentukan atribut yang tidak bisa dimasukkan beserta alasannya ke entity. Yang keempat adalah penentuan UID dan secondary UID. Yang kelima adalah identifikasi relationship entity. Oke, yang pertama kita menentukan entity dan atribut-atributnya. Yang pertama kita membuat entity di sini adalah kendaraan. Di sini kendaraan, oke, kita masukkan atributnya adalah ada mekanik ID, merek, nomor polisi, warna, dan tahun. Kenapa kendaraan bisa dijadikan sebagai entity? Karena kendaraan bisa dijadikan catatan untuk mengetahui kendaraan apa saja yang bisa diservis ke bengkel. Kategori kendaraan ini adalah benda nyata. Kendaraan ini yang dimasukkan ke dalam bengkel harus dicatat, dan apa saja yang harus diperbaiki, termasuk spare part saja apa yang dibeli dan total harganya. Ini adalah atributnya, mekanik ID-nya DEE, mereknya Supra X, nomor polisi B3 11 11 7 LB, warnanya biru dan tahunnya 2005. Oke, ya. Kenapa bengkel dijadikan sebagai entity? Karena bengkel menyimpan data, item barang, dan peristiwa yang terjadi di dalam bengkel. Oke, untuk bengkel sendiri termasuk kategori benda nyata. Untuk ID-nya ini ID bengkel AHS 06488, nama bengkel Honda Jaya Raya, alamat bengkel Jatimura, Bekasi Timur, nomor telepon 021 824 32162. Oke, yang ketiga adalah entity nota atau transaksi. Kenapa entity nota atau transaksi dijadikan sebagai entity? Karena nota di sini menyimpan data transaksi seperti tanggal atau total dan nomor. Oke. Di sini atribut-atribut dari nota atau transaksi tersendiri ini adalah nomor faktur, tanggal, dan total. Nomor faktur 05103214, tanggalnya 25 bulan 10 2005, dan totalnya 73.000. Ini total pembayaran yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan. Nota atau transaksi ini termasuk dalam kategori peristiwa. Entity yang keempat adalah spare part. Kenapa spare part ini bisa dijadikan sebagai entity? Karena spare part ini menyimpan data-data tentang item atau barang-barang yang nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki kendaraan tersebut. Atribut-atributnya adalah ID spare part, nama spare part, dan kuantum harga diskon. Untuk ID spare partnya 20, di sini ada dua ya, 20W 50 1000 cc. Nama spare partnya Olitop One 1000 cc. Jumlahnya ini kuantum ya, 2, harganya 27.000 dan didiskon 1.000. Yang kedua adalah CERV 001, nama spare partnya engine turn up. Kuantumnya 1, harganya 25.000 dan didiskon 2.000. Entity yang terakhir adalah pegawai. Mengapa pegawai dapat dimasukkan ke dalam entity?
Karena pegawai ini dituntut untuk mengetahui mobil apa yang bisa diservis oleh pegawai tersebut. Dalam pegawai ini terdapat dua atribut, yaitu ID pegawai dan nama. ID pegawai DIE dan namanya Joko Dewanto. Pegawai ini dimasuk dalam kategori benda nyata. Yang kedua adalah mengidentifikasi entiti dari multi-valued atribut dan redundant atribut. Atributnya di sini ada merek dan warna. Merek dan warna ini dapat dikategorikan sebagai redundan. Kenapa dikategorikan sebagai redundan? Nanti ini bila ada mobil yang mereknya sama atau redundan ini dapat mengacaukan data-data yang sudah dimasukkan ke dalam tabel. Seperti contohnya itu kalau mereknya sama seperti Supra dan Supra X tapi warnanya beda, itu dapat mengubah data-datanya. Terus yang kedua adalah yang multi-valued. Yang multi-valued di sini ada pegawai dan pemilik mobil. Multi-valued yang dimasukkan di sini adalah seperti nomor telepon. Barangkali ada yang memiliki nomor telepon ganda, ini dapat dijadikan sebagai multi-valued. Ketiga adalah catatan atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entiti yang ada. Nama atributnya adalah kondisi kendaraan, entitinya kendaraan, alasan dapat menyebabkan redundan. Nanti jika ada mobil atau kendaraan yang seperti mereknya sama atau warnanya sama, ini dapat menyebabkan kerancauan data. Yang kedua ada nama atribut merek, entitinya motor, alasan dapat menyebabkan redundan nih seperti yang saya katakan tadi. Ini jika dimasukkan dapat menyebabkan kerancauan data. Yang keempat ada penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Nah, ini dari entity-entity tadi kita dapat menentukan di mana primary ID dan secondary ID. Entity pertama adalah kendaraan, daftar UID-nya, nomor polis, merek, artificial atau natural. Natural ini yang tidak bisa dirubah atau asli, mereknya juga asli. Ini kendaraan ini merupakan primary ID dan merek ini merupakan secondary ID. Entity yang kedua adalah bengkel. Daftar UID-nya adalah ID bengkel dan nama bengkel. ID bengkel ini termasuk artificial atau yang bisa dibuat, dan ini termasuk secondary, termasuk primary ID. Dan nama termasuk natural, ini tidak bisa dirubah, dan ini termasuk secondary UID. Entiti yang ketiga atau nota atau transaksi. Daftar UID-nya nomor faktur dan tanggal. Nomor faktur ini termasuk artificial, artinya bisa dibuat, dan termasuk primary UID. Tanggal ini termasuk natural dan secondary UID. Entiti yang keempat adalah pegawai. Daftar UID-nya ID pegawai dan nama. ID pegawai termasuk artificial dan primary UID. Nama termasuk natural dan secondary UID. Yang kelima adalah spare part. Daftar UID-nya ID spare part termasuk artificial dan primary UID. Yang kedua adalah nama termasuk natural dan secondary UID. Nah, ini mengidentifikasi relationship yang ada pada entity. Bengkel ini berrelationship dengan pegawai dan spare part. Lalu pegawai berrelationship dengan transaksi. Terus kendaraan juga berrelationship dengan spare part. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.